Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Proses terjadinya sakit itu tidak serta-merta Allah itu menghukum seseorang langsung dengan sakit. Tidak seperti itu. Itu sudah diceritakan di dalam Quran oleh Allah Ta'ala. Cuma memang harus kita belajar. Ya, banyak saudara-saudara kita itu sebenarnya tidak tahu bahwa itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dan bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah, bukan cuma masalah sakit ya, juga sudah diceritakan dalam Quran. Cuma memang kita harus belajar. Nah, munculnya terjadinya sakit itu harus jelas. Dasar dalilnya apa? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jelas itu. Jadi pegang ayat tersebut. Dan diceritakan artinya bahwa dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kalau musibah itu sebenarnya sesuatu yang tidak enak. Kalau buah tangan yang berhubungan dengan tidak enak, berarti buah tangan itu pekerjaan, sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan. Kita lakukan itu bukan hanya nyuri. Mulut itu melakukan kalimat-kalimat dolim, itu juga perilaku kita. Otak kita suuzon kepada orang lain atau suuzon kepada diri sendiri, itu juga perilaku kita. Jadi yang harus kita ketahui bahwa ayat ini menceritakan musibah kemudian dengan perbuatan tangan kita. Berarti kalau musibah itu banyak, entah itu kesandung, entah itu kejedut, entah itu ditabrak, entah itu serempetan, entah itu sakit. Nah, itu disebabkan dari buah tangan kita, berarti ada dosa yang sangat sering kita lakukan dan terus-menerus kita lakukan tanpa kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini beda dengan, maaf Pak Ustadz, beda dengan musibah bencana alam atau kejadian banjir. Ini beda Pak Ustadz ya? Hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Sebenarnya hampir sama. Jadi patokan itulah. Kenapa itu musibah dari perbuatan tangan? Dijelaskan di ayat lain. Ma sabaka min hasanatin faminallah wa ma sabaka min sayyiatin faminafsik. Dan apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, berarti dari Allah yang memberi, menguji langsung kalau nikmat. Dan apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Itu sudah jelas. Jadi sesuatu yang tidak enak insya Allah berarti dari dosa kita. Itu awal. Tetapi dari yang seperti ini banyak orang-orang Islam yang tidak mau mengakui. Banyak sekali orang Islam yang tidak mau mengakui. Kalau tidak mengakui, sama seperti dia berpaling terhadap ayat itu. Kalau berpaling terhadap ayat itu, dia akan dikatakan oleh Allah Ta'ala kafaroh. Seperti itu. Kenapa? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala, atiullaha wa rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jelas, taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah mengerjakan apa dalam Quran, taat pada Rasul mengerjakan dalam sunnah. Fa in tawallau, jika engkau berpaling, berarti ayat ini untuk orang muslim, orang Islam. Jika engkau berpaling, dulunya lurus, ngaku iman, ngaku Islam, tapi dia berpaling, ayat-ayat Quran ada dia palingin, dia tidak mau nerima. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafaro seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi kita harus benar-benar mau menerima isi Quran totalitas. Yang menjadikan kita tidak cocok dengan ayat tersebut itu hanya nafsu dari setan sebenarnya. Merasa tidak cocok. Terima saja, itu dari Allah. Itu adalah penjabaran dari iman. Menerima Quran, bukan Quran ini kita terima, ya semua ayat-ayatnya kita terima. Bukan Qurannya yang kita terima, ayatnya enggak, bukan seperti itu. Nah, inilah yang lalai bagi
orang-orang Islam itu banyak yang lalai di titik ini. Makanya harus hati-hati, belajar benar-benar. Nah, sakit inilah yang diberikan oleh Allah Ta'ala karena perbuatan dosa. Contoh, saya kasih contoh. Umpamanya, orang itu kan banyak nih di YouTube, di medsos, ngomong melalui tangan, memaki-maki itu. Itu kan sebenarnya analogi memaki dia itu dengan mulutnya. Nah, tapi dia salurkan lewat tangan. Salurkan lewat tangan, itu kan memaki. Bisa dibaca. Iya. Nah, orang seperti itu kalau di medsos, kalau dalam sehari-hari sama. Orang-orang yang kalimatnya ini kasar, egois, arogan, kaku, emosional, mulutnya itu. Nah, suatu ketika atau banyak ketika dia hampir setiap bulan sekali selalu sariawan, ya normal. Karena itu berhubungan dengan mulutnya. Walaupun lewat tangan gitu. Walaupun lewat salah satunya lewat tangan. Oh. Seperti itu. Jadi, wah loh, ini orangnya diem, dia nggak banyak ngomong. Mana ada orang diem sariawan? Nggak ada. Coba kalau dia ngomong, dengerin aja kalimatnya. Nggak enak di telinga. Loh kan sama. Walaupun dia pendiam, tapi pada saat dia bicara nggak enak di telinga, sama itu namanya. Jadi Allah itu tidak menilai diamnya. Allah itu menilai jika seseorang itu berbicara manfaat tidak. Satu bagi dirinya, yang kedua bagi orang lain. Kan begitu yang dinilai oleh Allah Ta'ala, bukan banyak bicara. Ya memang kalau orang banyak bicara tidak disukai oleh Allah Ta'ala, karena banyak ngarangnya nantinya. Kamu mamanya ngerayu orang, namanya ngerayu kan akhirnya kan ngomong kemana. Sales itu, sales apa Iya, sih? sales diri sendiri. langsung kejawab. Jangan dipanasin saya sih. Saya langsung menjawab. Loh, siapa sih sales diri sendiri? Maksudnya pamer dirinya sendiri. Nah, ini seperti itu. Jadi seseorang itu nggak paham yang dia lakukan. Orang itu selalu suuzon kepada dirinya nih. Suuzonnya gimana nih? Saya kasih contoh. Wah, kayaknya saya gagal nih. Saya nggak mampu. Wah, kayaknya saya itu sarjana nggak bisa. Wah, kayaknya ini nggak manfaat nih. Saya hidup. Kan gitu. Kalau dia mikirnya itu terus beberapa bulan bunyi di sini. Kamu gak akan berhasil hidup, sudah mati aja, bunyinya begitu di sini. Dari mana itu? Sebagian orang bilang itu jin, boleh. Kalau saya malah boleh kan, tapi dari mana kamu bisa tahu itu jin? Karena ada yang ngomong di sini, oke. Cara menganalisanya gimana? Nggak bisa, karena dia hanya ngarang-ngarang. Nah, kalau di sini diceritakan itu karena suuzon terhadap dirinya sendiri. Kalau umpamanya dia, waduh, saya sebagai istri, saya tidak manfaat, tidak berharga di hadapan suami. Wah, berarti saya gimana ya? Hidup juga kayaknya nggak ini. Akhirnya bunuh diri aja, enak kok gitu. Akhirnya itu yang namanya skizofrenia, atau dokter di Indonesia menamakan halusinasi. Itu tidak ada obatnya di dunia, hanya cuma obat penenang aja. Selama hidup dia harus minum obat itu. Nah, itulah salah satu munculnya penyakit itu ya dari perilaku seseorang tersebut. Kalau seseorang umpamanya dia kalau dinasihatin orang tuanya, nak, mbok kamu itu begini, nurut sama orang tua, jangan semaumu sendiri, balapan di sana, atau kamu kalau jengkel marah sama bapak atau sama ibu, pergi naik sepeda motor ngebut sampai ayam tetangga kemana udah 3 kamu tabrak mati mamanya. Kan gitu nih. Tapi malah marah kan gitu. Kasih tahu jangan, kalau kamu itu begitu besok itu rezekimu seret sama Allah Ta'ala. Wah, ngomong nggak karu-karuan, malah nantang. Nah, suatu ketika anaknya dinasihatin itu ditabrak sama kendaraan atau mobil, kakinya kiri patah, normal kalau saya bilang. Normalnya kenapa? Kaki itu dipergunakan untuk menyangga badan. Kaki itu untuk melakukan kehidupan, tetapi si anaknya dinasihatin selalu ngelawan tentang kehidupan, dinasihatin tentang kehidupan oleh orang tuanya, selalu melawan. Ya akhirnya dia ditabrak, kakinya patah. Ya normal. Ya itu cara Allah. Nah, orang nggak pernah tahu. Orang taunya orangnya kayaknya diem. Taunya dia kayaknya diem di mata dia.
Mata malaikat yang enggak, ini orang ngawur terus senantiasa. Jadi kalau Allah memberikan musibah kepada seseorang itu insya Allah sudah tepat, nggak akan salah. Cuma kalau kita melihat ya kasihan ya boleh kita istighfar agar kita tidak seperti itu, boleh seperti itu, didoakan agar dia dosa diampuni, boleh seperti itu. Nah inilah perilaku-perilaku yang dilakukan itu seperti itu. Tapi kalau mamanya nyuri, nah kalau nyuri beda lagi nih. Kalau nyuri itu nanti yang apa namanya, yang diberikan hasilnya musibahnya belum tentu. Kalau nyuri itu musibahnya dalam bentuk perutnya melembung atau kemudian sakit-sakitan, ya bisa aja seperti itu. Tapi paling tidak nanti di akhiratnya itu akan diguyurkan besi panas di perut. Seperti itu. Di dunianya belum kelihatan ya? Di dunianya sampai sekarang belum kelihatan. Karena saya tanya momennya, tuh direksimu ada yang perutnya gelembung? Belum ada. Mati aja dia, kan gitu. Tapi kebanyakan sakitnya maaf ya yang kayak jantung, terus gula yang seperti itu. Oke, saya jawab sekarang. Iya. Jantung. Iya. Pada saat dia memerintahkan sebagai direktur, dia penuh dengan tekanan dan emosi. Rata-rata Makanya kena jantung. Terus apa lagi? Gula biasanya. Gula itu merasa masukannya dianggap itu yang paling benar. Iya juga. Nah, jadi kalau anak buahnya nggak nurut ya dia marah. Nah, itu gula. Itu nggak harus direktur, orang biasa aja bisa. Jadi kalau udah punya masukan itu udah, kamu tuh dikasih tahu ngeyel, padahal dia itu masukannya halah biasa saja. Tapi ya begitu, makanya gula itu tidak hanya dimiliki oleh direktur, tapi orang lain juga iya. Bisa jadi. Orang yang merasa masukannya, nasihatnya dianggap dia itu benar, siap-siap punya penyakit gula. Seperti itu. Pak Ustadz, kalau saya dengar dari tadi penjelasan Pak Ustadz tuh kan ini berarti mulai pengungkapan satu rahasia Allah dari dosa seseorang melalui sakitnya, seperti itu, ya, Pak Ustadz. Itu cara Allah aja apa namanya? Mengungkapkan gitu, Pak. Bukan mengungkapkan, itu mengingatkan istilahnya kepada hamba-hambanya agar faham. Satu sisi hambanya kembali pada Allah dengan salah satunya wasariu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Nah, berarti tobat, mohon ampun. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, jelas. Dan banyaklah kamu tobat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman. Seperti itu. Caranya itu. Di titik mana? Kalau sariawan ya babnya yang ngomong. Kalau pusing di kepala babnya yang suuzon, merasa benar dan sebagainya. Kan seperti itu. Banyak sebenarnya. Kalau tangan di tempat kerjaan, mana tangan yang mana? Itu bisa kok satu persatu. Jadi punya analogi itu, Pak Ustadz. Itu besok itu nanti seseorang itu disiksa di neraka, itu kan tubuhnya orang itu sebenarnya. Apa yang disiksa? Ya karena tubuhnya melakukan dosa. Tubuhnya orang itu melakukan dosa, makanya disiksa. Tapi kalau orang Islam tidak mau tobat tentang apa yang dikerjakan, dia merasa tidak pernah punya dosa, selesai dia mati di dunia, di akhirat baru sadar kalau dosanya menumpuk. Karena dia nggak sadar bahwa dulu rasanya dia nggak punya dosa. Kalau dinasihatin, kok saya sakit begini, kenapa ya? Dia tanya, oh itu kesalahanmu. Walah, apa-apa kok dosa. Memang benar. Nah, kalau dia nggak percaya kan berarti dia itu kan apa namanya, istilahnya itu berpaling dia dari ayat-ayat Allah. Walaupun dia seorang Islam. Tapi apakah ada seseorang yang terkena sakit bukan terkena musibah bukan karena buah tangannya, Pak Ustadz? Kalau kamu bilang musibah ya pasti buah tangannya. Pasti buah tangan. Ya, kasih contoh apa coba? Ini hanya pertanyaan. Enggak apa-apa, umpamanya ya. Kamu besok umpamanya pulang, kemudian kamu dimarahin istri, kan gitu. Nah, itu buah tangan saya tuh. Yang mana buah tangan yang dulu? Oh, yang dulu. Tahu kan berarti ya? Iya. Tapi kan ada orang yang begini. Orang pulang, umpamanya kamu kamu pulang dimarahi istri.
Oh, saya kan nggak punya dosa. Kan ada orang yang begitu. Saya kadang-kadang gitu. Terlalu suntuk sudah itu. Kok nggak habis-habisnya dimarahin? Ustaz, setiap manusia itu kan berdosa, Ustaz. Dari bangun tidur sampai mau tidur pasti itu ada dosa, Ustaz. Nah, setiap kali dia selesai sholat, dia berdoa dan bertobat tentang dosa-dosa yang sebelum, misalnya sholat zuhur, dari subuh sampai sholat zuhur banyak dosa, dia mohon ampun. Kemudian asar pun demikian sampai isya. Nah, Sampai besok-besoknya. sampai besok ini contoh seharian. Contoh, oke. Melakukan dosa, bertobat. Melakukan dosa lagi, bertobat. Padahal dosa yang sama, apakah itu tetap diterima tobatnya, Ustaz? Jadi gini, sebenarnya Haji C tadi sudah pintar menurut saya. Jadi Sebenarnya itu berarti nggak pintar. bukan, memang sebenarnya pintar nih. Gitu. Jadi sudah tahu kalau sejak bangun tidur itu ada kesalahan yang dilakukan. Kemudian mohon ampun, tobat, mohon ampun, sampai itu berlaku. Nah, kalau itu dilakukan kesalahan berkali-kali, kan harus dipikirin kenapa saya melakukan kesalahan ini lagi. Nah, itulah yang harus dicari caranya. Jangan sampai dua kali. Jangan sampai kedua kali. Masalahnya gini, Ustaz, kita udah marah sama istri nih, ya kan? Kita bertobat ya, minta maaf. Berikutnya masih tetap aja marah lagi. Padahal udah niat nggak mau, Ustaz, tapi istilahnya godaannya berat untuk diatasi gitu. Jadi gini, kalau memang marahnya kepada istri, itu kan persoalannya bukan di Haji J-nya, tapi istrinya gedek. Kan gitu. Nah, diatur istri agar tidak gedek lagi gitu loh. Mau ngasih uang nggak ada uang, Ustaz. Kan biasanya gedek kalau uang beres. Kalau nggak bawa ke toko emas. Bawa aja jalan, terus biar ngeces gitu ya. Tapi intinya tetap dilatih agar istri itu tidak menjadikan kita itu emosi, dilatih. Dan itulah yang namanya memberikan masukan, memberikan nasihat, mengarahkan. Itu tugasnya pemimpin. Tapi kalau kita yang melakukan lagi nggak ada apa-apa, marah lah, ini kita. Tapi kalau itu tadi HJJ itu bilang istri itu melakukan kesalahan sehingga kita emosi, lah kan istrinya yang salah. Menurut HJJ loh ya, salah menurut syariat namanya. Ya istrinya yang harus dibentuk. Harus dibentuk, gimana nggak salah. Walaupun cara membentuknya istrinya itu sampai nangis kekejar, biarin aja. Karena yang dia lakukan adalah salah. Tanyain, kalau kamu mau masuk surga apa mau masuk neraka, tanyain. Mau masuk surga, ya ini ikutin yang ini. Maunya mulutnya masuk surga tapi yang dilakuin Jalan neraka. jalan neraka, kan salah dia. Jadi apa yang dia inginkan itu nggak sesuai, mulut dengan perilaku itu nggak sesuai. Sama seperti orang yang sholat, yang diharapkan kita itu tahu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu perbuatan zalim kepada diri sendiri, mungkar itu kepada orang lain. Nah, itu kalimat ini kalau nggak difikirkan tenang, ini akan tidak tahu. Makanya orang hanya mencari sholatnya. Dia berharap kalau dia sholatnya itu menurut dia baik, kan menurut dia tetepan. Itu dianggap perbuatan yang lainnya itu beres. Padahal enggak, dia sholatnya menurut dia baik, tapi perbuatan lainnya juga tidak beres. Lah kan kalau perbuatannya baik, perbuatan lainnya tidak beres, itu kan perbuatan sholat bisa dinilai baik, perbuatan yang lain, muamalah yang lain itu tidak baik. Kan itu nanti akan menjadi nanti di akhirat itu akan ditimbang. Oh, jelas banget itu ya. Itu kan jelas. Jadi jangan punya pikiran langsung hilang. Harus punya rasa takut. Perbuatan baik, ibadah baik kita itu apakah mencukupi menghilangkan perbuatan buruk kita? Sholat itu paling mentok 5 menit, 10 menit dengan doanya. Kalau enggak menghayal lah gitu. Kadang-kadang suka mikir-mikir. Lah orang berbuat jelek itu banyak, lebih panjang banyaknya. Kan gitu. Nah itu masih merasa sholatnya saya itu yakin benar. Lah kan salah jadinya.
Sholat kerjakan, kemudian perbuatan-perbuatan tidak baik dijaga agar kita tidak mengerjakan. Itu aja susahnya minta ampun. Selain itu kita jaga, tadi ya Cici sudah benar. Tiap kali sholat mohon, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan dosa yang melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan Sunnah Rasul-Mu sejak aku bangun dari tadi pagi sampai subuh sampai duhur ini, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Itu doa itu harus dilantunkan setiap saat agar setiap harinya diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu pun banyak para ustadz, para pendakwah, para ulama itu bercerita, kita itu tidak tahu permohonan ampunan kita kepada Allah yang mana yang diampuni, yang diterima. Loh, itu kita tahu. Makanya kalau kita ingin diterima permohonan ampunan kita, berbuat baiklah di luar kita sholat. Kepada siapa? Pada orang tua. Kepada siapa? Pada istri. Kepada siapa? Pada anak-anak. Kepada siapa? Saudara-saudara kita. Kepada siapa? Anak-anak yatim. Kepada siapa? Orang-orang miskin. Kepada siapa? Orang berhutang karena kejepit hutang, kan gitu. Kepada siapa? Banyak loh. Ini kan berbuat baik. Iya benar. Kok iya bener kamu ketawa ke TV kenapa? Tadi janda-janda yang terdaftar belum. Oh iya, janda. Ah, itu takut saya. Saya takut karena saya bilang mamanya kepada siapa? Kepada janda-janda. Seneng kamu nanti. Loh kan saya nggak salah kan gitu. Awalnya pada anak yatim dulu. Dia udah nyengir deh. Kok tak tunggu nggak keluar? Enggak. Karena kalau saya sebutin kamu merasa senang nanti kamu. Bisa pulang bilang, loh ini dibilang nih sama Pak Ustadz nih. Enggak. Nah, berbuat baik inilah yang nanti dinilai oleh Allah Ta'ala. Dalam berbuat baik ini kita juga harus menjaga, jangan ujub, jangan riak, jangan bangga, jangan sombong. Kita jaga sehingga penjagaan kita tidak ujub, tidak riak, tidak bangga, tidak sombong, inilah akan menjadi amal soleh lagi. Insya Allah begitu ya Pak. Kan begitu. Nah itu makanya sulitnya ya begitu itu. Ustaz, tadi Ustaz bilang banyak-banyak berbuat baik kepada yang disebutkan tadi Ustaz. Mungkin mudah memberikan berbuat baik seperti itu. Namun jika yang kita mau kasih kebaikan-kebaikan atau kita berbuat ini melakukan suatu yang ngeselin gitu loh Ustaz. Apa istilahnya nyakitin karena dia berbuat fitnah, dia berbuat ghibah kepada dirinya Ustaz. Itu gimana caranya agar berbuat baiknya ini ikhlas Ustaz? Sama yang lain aja. Sama yang lain itu yang mana tuh? Masa sama yang membuat jengkel? Cari yang lain. Jadi gini Ci, jangan dipotong Ci. Pertanyaannya ini ini. Ya, tapi memang benar ini seharian. Jadi gini loh, kalau ada seseorang itu minta tolong dengan sungguh-sungguh dia minta tolong, berarti itu jalan dari Allah tunjuk. Petunjuk dari Allah agar kita menolong atau membantu. Untuk berbuat baik itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Persoalan setelah kita bantu, kemudian dia ngomong yang tidak benar, dia fitnah, itu urusan dia dengan Allah. Sebelumnya Ustaz udah berbuat nggak baik terus dia minjem uang. Nggak apa-apa, Itu tetap dari Allah. Lawang namanya Rasulullah Muhammad SAW itu dengan orang-orang Yahudi yang buta itu sampai didulang, disuapin. Padahal Rasul itu dimaki-maki, disalah-salahkan, dibodoh-bodohkan, tapi Rasulullah juga santai. Gimana aja Pak? Ayo mau milih yang mana? Contohnya susah Ustaz. Loh, contoh yang susah itulah yang benar-benar mudah-mudahan lurus masuk neraka, masuk surganya. Kan ini saya kasih contoh. Nah ini kan Rasulullah ya Nabi kita yang kita cintai. Kasih tahu kok susah. Loh, memang yang susah itulah yang masuk surganya cepat. Jadi kalau tahu dia ngeselin, diem. Dia kok pinjem, ya sudah pinjemin. Bismillah. Minjemin aja. Bismillah. Kasih. Nah, kalau dia tiba-tiba baik omong, ya kalau namanya dia baikin kita, dia di luar baik, nggak usah GR. Memang dia hobinya mulutnya begitu. Jadi nggak usah GR seperti itu. Itu ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Bahwa kalau kita dibangga-banggain orang lain, bangga atau tidak. Kalau kita ditinggi-tinggikan, jawab walillah ilham.
Itu jawabannya yang benar. Nah, banyak orang Islam yang nggak ngerti. Jadi kalau udah jengkel nggak mau. Nah, insya Allah belajarlah seperti itu sehingga kita istilahnya mengeliminir sakit itu muncul di tubuh kita. Apapun, umpamanya kalau tadi Haji udah dijelek-jelekin kemudian dia pinjem, ya kasih. Itu berarti hati. Ini yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan benci, berhubungan dengan dendam, berhubungan dengan marah ini. Kalau Haji itu mau memberikan, hancur. Jin yang ada di hati kita itu akan keluar dia otomatis. Padahal ada kesempatan untuk membalas. Iya, tapi nggak usah. Istilahnya ada kesempatan untuk membalas, tapi dikerjakan kebaikan. Iya, istilahnya seperti itu. Jadi istilahnya kita itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala sama Rasulullah itu balaslah dengan yang baik istilahnya. Jadi tidak perlu dengan dendam, biasa saja. Kalau uangnya nggak kembali, ikhlaskan, karena memang Allah itu sudah memberikan pengetahuan kepada kita dalam surat Al-Baqarah bahwa kalau seseorang itu tidak mampu membayar hutangnya, ikhlaskan, karena itu hutang itu akan menjadi sedekah kita, tabungan di akhirat. Itulah jual beli dengan Allah itu. Jual beli dengan Allah itu. Jadi kita ikhlaskan. Kalau dia nggak bisa membayar, ikhlaskan. Kalau kita ditipu, tersenyumlah, ikhlaskan. Kalau ikhlaskan bukan dia yang terlepas, bukan. Kitanya aman di hadapan Allah, dia tetap menipu. Dia punya desain catatan dosa sendiri di hadapan Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau paham bagaimana caranya menyelesaikan sakit, yaitu dengan tobat, mohon ampun. Kalau tadi di mulut, ya mohon ampun tentang cara berbicara, tekanan, kalimat yang salah, yang dosa. Kalau di kepala, suuzon, merasa benar, melamun dan sebagainya. Kalau deg-deg, yang cemas, yang khawatir, yang takut, yang tinggi, mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Itu caranya mohon ampun terus. Insya Allah nanti kan Allah mengendorkan. Mudah-mudahan diberi kesembuhan. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.